Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tugas topik 2 ruang kolaborasi pembelajaran berdiferensiasi tentang lingkungan belajar. Kreasi dari kelompok 1 mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Makassar. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum lebih lanjut membahas tentang lingkungan belajar, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian lingkungan belajar itu sendiri. Lingkungan belajar adalah semua kondisi yang dapat memberikan pengaruh terhadap subjek yang terlibat dalam proses belajar mengajar, terutama pendidik dan peserta didik, yang secara langsung menjadi pusat dari proses pembelajaran itu sendiri. Di dalam lingkup sekolah, pengelolaan kelas yang kondusif adalah salah satu contoh nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Kelas yang kondusif ditujukan agar proses pembelajaran di dalam kelas dapat dikendalikan dengan baik, sehingga menciptakan rasa nyaman bagi siswa dari sisi psikologis sehingga mereka siap untuk belajar. Pengaruh lingkungan belajar. Lingkungan belajar memiliki peran yang penting dalam perkembangan anak. Fasilitas yang memadai, suasana yang ramah, serta hubungan yang baik antara guru, peserta didik, dan lingkungan sekitarnya dapat membentuk fondasi yang kuat untuk pembelajaran dan perkembangan sosial peserta didik. Kondisi kelas yang mendukung pembelajaran akan membantu peserta didik untuk belajar sendiri maupun belajar secara berkelompok. Selanjutnya, diferensiasi dalam lingkungan belajar. Diferensiasi dalam lingkungan belajar berarti peserta didik bebas memilih tempat belajar. Lingkungan belajar meliputi tata letak pengaturan ruang kelas untuk kegiatan belajar. Pengaturan atau setting ruang kelas menyesuaikan dengan berbagai jenis aktivitas pada kegiatan pembelajaran. Tempat duduk peserta didik dibuat tidak monoton dan diatur sesuai dengan aktivitas yang akan dilakukan. Pengaturan dan setting ruang kelas. Jadi tempat duduk peserta didik bisa dibuat melingkar, berkelompok, kotak, berbaris, dan berpasangan. Kemudian beberapa contoh setting ruang kelas yang bisa dilakukan untuk berbagai jenis aktivitas pembelajaran, antara lain yaitu kotak, berbaris, berpasangan, lingkaran, dan berkelompok. Bentuk-bentuk pengaturan atau setting ruang kelas. Yang pertama, bentuk kotak. Jadi biasanya digunakan untuk pengajaran secara langsung, pidato oleh siswa, atau presentasi menggunakan PowerPoint. Yang kedua, ada bentuk berpasangan. Biasanya digunakan untuk mempersiapkan tugas bersama, saling mengoreksi PR, menjawab pertanyaan bersama, dan praktek keterampilan verbal atau percakapan. Selanjutnya yaitu baris. Digunakan untuk bekerja secara individual dan pengujian. Kemudian berempat digunakan untuk berkolaborasi dalam satu tugas, melakukan PR bersama, mempersiapkan permainan atau kerja kelompok. Baiklah, kemudian yang selanjutnya itulah bentuk lingkaran. Jadi lingkaran di sini digunakan untuk yang pertama itu berdiskusi kelompok, kemudian yang kedua digunakan untuk percakapan kelompok. Kemudian bentuk berkelompok itu juga digunakan untuk yang pertama itu untuk diskusi kelompok, kemudian yang kedua itu digunakan untuk mengerjakan proyek bersama. Baik, yang terakhir lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Yang kedua, setiap orang di dalam kelas akan saling menghargai. Yang ketiga, setiap murid akan merasa lebih aman. Dan yang keempat, ada harapan bagi pertumbuhan siswa. Yang kelima, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Dan yang keenam, ada keadilan dalam bentuk nyata. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.